Papa meminta aku menyingkirkan makhluk-makhluk halus dari rumah ini. Langkahnya bergetar. Langkahnya bergetar. Makhluk apaan ini? Kenapa semua makhluk halus ada di rumah ini? Halo, Om. Sudah kamu lihat rumah tua saya itu? Saya mau jual, tapi tidak laku-laku. Coba kamu bersihin rumah tua saya itu dari makhluk gaib. Ya, Om. Saya udah melihat dengan mata batin saya, Om. Rumah ini banyak dihuni dengan makhluk halus, Om. Rumah ini sengaja dikirim makhluk halus supaya nggak ada yang bisa beli, Om. Siapa yang ngirim makhluk gaib ke rumah saya ya? Om, Roy nggak bisa cerita sekarang ya, Om. Nanti aja, Om. Oke. Secepatnya kamu bersihin rumah saya itu pokoknya. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Ya? Siap, Om. Mas Broto, saya minta surat rumah tua itu. Kalau kamu nggak kasih, aku nggak akan pulang. Masuk rumah orang itu mbok pakai permisi dulu. Jangan asal nyelonong aja saya najidat kamu. Gak punya sopan santun apa? Itu rumah, tanah milik aku harusnya ya. Warisan aku. Tanah dan rumah tua itu sudah aku beli dari kamu. Hak apa lagi yang kamu minta? Kamu mau ngerampok hak kamu sendiri? Aku nggak pernah ngerasa terima uang itu. Jangan macam-macam kamu. Mau kamu aku laporin polisi karena kasus penipuan? Kamu licik, Broto. Kamu nggak akan bisa menjual rumah itu sampai kapanpun. Aku akan menjebol pagar gaib kamu dan aku bisa bikin kamu celaka. Aku nggak peduli kamu saudara kandungku. Apalagi yang kamu tunggu di sini? Ngapain lama-lama di sini? Aku sudah bilang berkali-kali, aku haramkan kaki kamu dan badan kamu masuk rumahku ini. Sombong kamu, Broto. Lihat kamu nanti ya. Kamu mau ngancam aku? Apa mau dukunin aku? Gak mempan. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Pergi kamu. Papa meminta aku membantu teman Papa yang namanya Om Broto. Rumah tua Om Broto dihuni makhluk-makhluk gaib yang penuh energi jahat. Aku ngerasa ada yang janggal sama rumah ini. Rumah yang penuh dengan konflik. Konflik yang bisa saja berdarah-darah jika nggak dicegah. Aku harus kasih tahu Papa. Rumah milik Pak Broto itu rumah konflik keluarga. Konflik Pak Broto dengan saudara kandungnya itu saling menyerang, Mah, Pah, Oma. Tapi bukan secara fisik, secara gaib.
Roy, Pak Broto teman papa itu orang baik apa enggak? Maaf Pak, Roy nggak bisa menyampaikan yang sebenarnya. Pak Broto bukan orang baik. Kezoliman Pak Broto harus dicegah dan dihentikan. Pak Broto harus kembali ke jalan Tuhan. Semoga baik Pak. Ya, baguslah. Kamu harus hati-hati ya, Roy. Sebentar mah, Roy mau masuk ke dalam rumah Pak Broto dulu. Kamu mau makan? Roy? Muka kamu kenapa jadi sedih gitu, Roy? Enggak apa-apa Mas. Penglihatan Roy secara positif. Maaf Mah, Roy belum bisa jujur. Ada seorang ibu berusia 60 tahunan disekap di satu gudang kotor di rumahnya Pak Broto. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Sudah berapa kali aku bilang, kalau sedang makan jangan pernah ngomong apapun. Tapi nggak harus bicara sekasar itu kan, Mas, sama istri kamu sendiri. Perlakukan aku sebagai manusia, Mas. Aku ini istri kamu. Apa yang belum pernah aku kasih sama kamu? Jangan sembarangan ngomong kamu. Sebenarnya kamu itu cinta sama aku dan ibuku nggak sih, Mas? Diam. Sekarang beresin. Beresin. Iya, aku akan beresin kok, Mas, nanti. Dosa besar apa sudah hamba lakukan? Kenapa hamba harus ngadepin cobaan seberat ini, Om? Aku suruh kamu beresin. Siapa yang suruh kamu doa? Iya. Cepat. Setiap kali aku masuk ke rumahku sendiri, ke rumah ini, selalu hawa panas yang aku alami. Apalagi kalau lihat kamu. Muak. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega ya, Mas, ngomong seperti itu sama istri kamu sendiri, Mas? Kamu benar-benar gak punya perasaan, Mas. Aku ini istri kamu, Mas.